Untuk menjatuhkan salah satu Yonko di dunia baru, Luffy dan lainnya membentuk aliansi bajak laut dengan Trafalgar Law. Dan sekarang mereka berada di Dressrosa untuk menyerahkan Caesar pada Doflamingo. Saat Luffy mengetahui hadiah dari event pertarungan di Corrida Colosseum adalah buah merah-merah, dia memutuskan untuk mengikuti pertarungan itu. Pertarungan babak pertama adalah Battle Royale. Pertarungan di blok A juga dimenangkan oleh anggota bajak laut Kurohige yaitu Jesus Burgess. Dan sekarang pertarungan di blok B baru saja dimulai. Sebelum itu, Pak Tua bernama Don Chinjau ini menjelaskan bahwa dahulu Garp bagaikan iblis untuk mereka para bajak laut. Sudah lebih dari 10 tahun, Garp membuat kepala Don Chinjau ini penyok ke dalam dan tak bisa disembuhkan. Cavendish juga terus memastikan sembari menggenggam pedangnya pada Luffy. Apalagi Don Chinjau terus berkata bahwa ia harus membalaskan dendamnya pada Luffy sekalian. Jika saja ia lebih dulu tahu bahwa Dragon adalah anak dari Garp, maka seharusnya Luffy sudah tak ada sekarang. Sembari kuda-kuda, ia pun menyerang Luffy dengan kepalanya yang keras dan menghancurkan lantai Colosseum di sana. Orang-orang di sana juga panik, karena Don Chinjau adalah seorang legenda dengan puncak buronan 500 juta berry. Sudah pasti dia sangat kuat. Cavendish juga mengeluarkan pedangnya, salah satu pedang terkuat di dunia bernama Durandal untuk merebut mangsanya dari Chinjau. Walau sudah ditusuk oleh Durandal, tapi kepala Chinjau sangat kuat. Untuk menghentikan serangan Chinjau yang membabi buta, Luffy akhirnya memukul Chinjau dalam sekali serangan dan membuatnya sedikit cooldown. Semua orang benar-benar heran pada Chinjau. Ia benar-benar kuat, apalagi katanya Chinjau pernah membelah benua es hanya dengan kepalanya yang keras. Akhirnya Don Chinjau berniat serius karena Luffy dan Cavendish cukup kuat. Cavendish juga sudah tahu Lucy adalah Luffy, dan si Luffy sudah tanggung ketahuan. Saat hendak melakukan serangan, Sai dan Bu atau cucu dari Chinjau berusaha menghentikan kakeknya itu karena bisa didiskualifikasi dari pertandingan jika melakukan keributan di luar arena. Para penjaga juga datang dan Luffy kabur begitu saja. Cavendish sudah tak peduli dengan pertandingan lalu berusaha mencari Luffy yang entah kabur kemana. Para penjaga juga keheranan karena banyak yang membicarakan topi jerami. Sedangkan si Luffy sendiri bersembunyi dengan cara ngegelantung di jendela. Sementara itu di arena kembali ramai karena sudah banyak yang tereliminasi. Hak menjadi sorot perhatian karena ia benar-benar kuat. Ada seorang petarung besar yang menghampirinya. Ia benar-benar rasis pada Hak sebagai manusia ikan. Tapi di sini Hak dengan visi yang sama dengan Jinbei langsung menunjukkan powernya pada si gendut itu. Sorot perhatian juga tertuju pada gladiator misterius bernama Ricky. Ia benar-benar kuat dan memancing para gladiator lain untuk mencecarnya. Di sesi menonton ada yang membahas soal Ricky ini. Pak Tua yang sudah berumur tampaknya mengingat dengan samar mengenai seorang gladiator yang hanya menggunakan pedang saja. Petarung hebat seperti Abdullah dan Jet juga menunjukkan aksi brutalnya walau bermain ngebokong. Suku kaki panjang bernama Blue Genie juga berusaha menyerang pasukan Elisabelo II dan Dagama. Blue Genie juga petarung yang handal, makanya gladiator Ricky bersiap melawannya. Selain itu, pertarungan juga terjadi antara Abdullah dan Jet melawan tank Lepanto. Namun Lepanto berhasil dikalahkan dengan mudah oleh duo sadis ini.
Petarung semakin tersisa sedikit. Bellamy akhirnya menyerang Abdullah dan Jet hingga terkapar di tengah-tengah sana. Bellamy digadang-gadang bisa mengalahkan pertahanan kuat Elizabeth II dan Dagama, sedangkan Blue Genie bersiap melawan Ricky. Hack juga terus menunjukkan bela dirinya, sampai membuat para penonton merinding. Kali ini tersisa kandidat-kandidat kuat yang bisa jadi pemenang Blok B. Di tengah keseruan itu, keadaan arena dibuat menjijikan oleh Bartolomeo yang malah buang air kecil. Hack akhirnya turun tangan dan meminta izin untuk menyerang Bartolomeo sekarang. Awalnya Barto tak siap dan panik, tapi setelah Hack memukul Barto, tangannya malah patah. Si Barto pun tertawa karena paniknya tadi cuman bercanda. Hack langsung terkapar dengan lengan yang patah padahal ia belum menyentuh Bartolomeo sama sekali. Semua orang bahkan MC juga kecewa karena Hack dikalahkan oleh Barto. Dagama juga mulai menyadari bahwa rajanya sudah siap dengan pemanasannya. Blue Genie juga berduel sengit dengan Ricky, yang pada akhirnya Ricky dikalahkan oleh Blue Genie. Ricky juga bergumam bahwa mungkin ini sudah bukan eranya lagi. Ia sudah muak dengan keramaian ini dan juga Doflamingo. Di sisi pasukan bayaran Dagama sendiri, mereka senang karena berkat Dagama mereka bisa sampai sejauh ini. Setelah mereka diberi aba-aba nanti oleh Dagama, mereka akan berpencar dan bertarung sendiri-sendiri. Tapi tak lama mereka dihajar habis oleh Blue Genie yang semakin brutal. Dagama pun mengerahkan pionnya untuk menahan Blue Genie. Tapi nyatanya Dagama malah menghajar pionnya sendiri karena sudah merasa cukup dan raja sudah siap. Blue Genie juga ternyata berpihak pada Dagama, sehingga ia menghajar pion Dagama sisanya. Tapi di balik itu Dagama sendiri sudah siap untuk menebas Blue Genie diam-diam. Padahal Blue Genie lebih dulu menghajar Dagama sampai tereliminasi. Sekarang tinggal menyisakan sang raja di hadapan Blue Genie tanpa pion dan ahli strateginya. Di sisi lain, Bellamy juga bersiap menghajar Barto dengan segala dukungan MC dan penonton. Belum sampai memukulnya, Bellamy sudah jatuh duluan seakan pukulannya tertahan oleh benteng tak kasat mata. Makanya semua orang heran pada Barto. Punya kekuatan apa sebenarnya si Barto ini? Bellamy semakin kesal. Ia makin serius dengan kekuatannya. Tapi lagi-lagi Bellamy terlempar oleh Barto sebelum ia menyentuhnya. Luffy yang masih menyaksikan hal itu jadi teringat bahwa Bellamy sekarang sudah berbeda. Ia jadi seperti dirinya dan mungkin memiliki mimpi dan tujuan. Luffy juga menyemangati Bellamy dari jauh. Di sisi sang raja, ia sudah dikepung oleh para petarung sisa dan Blue Genie. Tapi si raja benar-benar tak gentar. Baginya semua pengorbanan Dagama sudah cukup. Seakan nge-charge, kulit si raja jadi berubah warna dan menguap. Di sisi penonton juga mengomentari hal itu. Mereka sedikit mengingat bahwa Raja Elizabeth II ini bisa memukul dan menghancurkan benteng hanya sekali serangan saja. Bahkan rumornya, pukulannya itu bisa menjatuhkan satu Yonko. Sembari nge-charge, si raja bersiap melancarkan pukulannya. Sedikit menyoroti Franky dan si mainan prajurit. Sembari berjalan, Franky terus mengoceh bahwa ia harus pergi mencari pabrik Smile untuk dihancurkan. Awalnya si mainan diam saja,
Ia menganggap Frankie tahu banyak soal kerajaan ini. Ia juga menanyakan apa tujuan sebenarnya Frankie. Tapi tiba-tiba sekitaran Kolosium bergetar seperti gempa. Ternyata itu hasil charging dari Raja Elizabeth II. Bukan hanya penonton, semua orang agak panik merasakan getaran dari kekuatan si raja yang menggetarkan seluruh Kolosium. Saat Blue Genie mencoba menyerang, si raja melancarkan pukulan sekali pakainya dan mengguncangkan seluruh Kolosium. Setelah lumayan reda dan berasap, sang MC terkejut atas kekuatan sang raja. Ia cukup menghancurkan arena akibat serangannya itu. Bahkan ia jadi pemenang di pertandingan Blok B ini. Sekelas Bellamy, Blue Genie, dan lainnya kalah hanya oleh pukulan itu. Tapi nyatanya masih ada satu orang yang berdiri di tengah orang-orang yang tereliminasi. Akibat pertahanan yang mutlak dari orang itu, penonton di belakangnya juga ikut terhindar dari dahsyatnya kekuatan raja. Dan ternyata ia adalah Bartolomeo. Ia mengakui sebagai pengguna buah iblis bari-bari, dan ia adalah manusia benteng. Untuk menyelesaikan pertandingan ini, Barto mengalahkan raja dengan mudah tanpa perlawanan berarti. Barto akhirnya menjadi pemenang Blok B, walau sang MC dan semua penonton kecewa pemenangnya orang seperti itu. Balik ke Frankie, ternyata si mainan ini juga berniat menghancurkan pabrik yang Frankie maksud, dengan alasan mereka ingin menyelamatkan para pekerjanya. Selain itu, si mainan dan semua kelompoknya juga berencana menjatuhkan kerajaan. Jadi ia dan Frankie memiliki tujuan yang sama. Balik ke Kolosium, si Barto yang menang dicemooh oleh semua penonton. Tapi ia tetap merayakannya di tengah kebencian orang-orang padanya. Luffy juga menyaksikan hal itu. Ia langsung turun ketika Chinjou dan Cavendish sudah tak ada di area tadi. Saat ia terus berjalan, banyak para petarung yang kalah terus ditandu. Salah satu peserta yang kalah di atas tandu berbicara dengan Luffy. Ia adalah Bellamy. Bellamy bertanya pada Luffy mengapa Luffy malah mendukungnya. Jelas itu adalah hal yang memalukan bagi Bellamy. Ia merasa dirinya belum berubah, tapi Luffy terus menjawab bahwa Bellamy sebenarnya sudah berubah. Awalnya Bellamy agak kesal, tapi kekesalannya itu berubah jadi senyuman. Menurutnya justru Luffy lah yang sudah berubah, karena Luffy memiliki haki yang lebih kuat dari dirinya. Saat Bellamy mengucapkan nama Mugiwara pada Luffy, Barto yang masuk tak sengaja mendengar nama Mugiwara di telinganya. Barto tiba-tiba mematung, rasanya sangat terkejut ketika nama topi jerami terdengar dari seseorang. Beralih ke tim penyerahan, Law dan lainnya akhirnya menggunakan jembatan berbahaya itu. Berkat Kenbun Shokunya, ia bisa merasakan kedatangan makhluk yang mendekat. Benar saja itu adalah ikan petarung yang dimaksud. Besarnya hampir setara dengan monster laut. Makanya si Usopp dan Caesar panik. Gak hanya satu, malah ada banyak. Law akhirnya meminta Usopp dan Robin mengatasi ikan petarung yang melompat ke arah mereka. Sembari berlari, Law juga meminta Usopp melepaskan borgol batu laut Caesar. Usopp awalnya ragu, tapi ia menurutinya ketika Law menunjukkan jantung Caesar yang ada padanya. Terpaksa si Caesar juga membantu menyerang dari arah belakang. Law juga mengatakan bahwa ia tak bisa menggunakan kekuatannya sekarang karena ia menyimpan energinya untuk nanti melawan Doflamingo. Sayangnya jembatan itu putus di tengah jalan, apalagi ada seekor ikan petarung yang menyerang mereka dari depan.
Saat Lau hendak menggunakan kekuatannya, ikan itu tiba-tiba diserang oleh seseorang. Beberapa suara pun mulai terdengar. Tampaknya mereka menangkap ikan besar itu. Usop juga berteriak, tapi setelah mendengar suara manusia, mereka malah kabur membawa ikan tangkapannya. Karena tak ada jalan lain, Lau meminta Caesar menerbangkan mereka bertiga untuk melewati jembatan itu. Singkatnya, mereka sampai di pulau bernama Greenbait. Pulau yang sedikit berasap dengan tepi pantai yang penuh bangkai kapal akibat ikan petarung. Begitulah Greenbait dengan mawar merah raksasanya. Balik ke Colosseum, karena arena sudah diperbaiki, sang MC memanggil para petarung Blok C untuk bersiap, dan Luffy yang mendengar itu merasa terpanggil. Selain Luffy sebagai Lucy, ada beberapa petarung kuat di Blok C. Contohnya seperti juara petinju si meriam penghancur Hideo, pembunuh para bajak laut yaitu Wang bersaudara, seorang raksasa terkenal dari negara Elbaf yaitu Hairudin, seorang bandit dengan julukan Jin, sang bandit. Uniknya lagi ada banteng dengan julukan dewa kematian Colosseum yaitu Brutal Bull, dan keluarga Chinjau yaitu Sai dan Bo, lalu kakeknya seorang bajak laut legenda yaitu Don Chinjau. Itulah petarung-petarung unggulan di Blok C. Sekarang kita beralih pada Sanji yang sudah sampai di kota sebelah. Lagi-lagi Violet ngedrama dengan Sanji. Violet merasa tak perlu Sanji membantunya sejauh itu, apalagi sampai harus membunuh seseorang. Tanpa banyak bicara, Sanji menunjukkan kejantanannya dengan terus berjalan untuk melakukan tugasnya. Sanji pun langsung menendang pintu kediaman para penjahat itu dan mengecam mereka karena telah membuat Violet menangis. Tentu saja pertarungan terjadi di sini. Berhasil membantu Violet dan menghempaskan ketuanya ke angkasa, Violet langsung memeluk Sanji ketakutan. Tapi Violet meminta pertolongan terakhir. Tanpa basa-basi, Violet memborgol lengan dan kaki Sanji. Sanji benar-benar dibodohi dan hanya bisa terdiam tak percaya. Ternyata Violet yang ia tolong sejauh ini malah mengkhianatinya. Beralih ke tim penyerahan, Usop dan lainnya masih takjub dengan pulau Greenbait ini. Law juga menunjukkan tempat di mana Caesar akan ditinggalkan saat jam 3 tepat. Tapi fokus mereka teralihkan karena Usop melihat kapal angkatan laut yang sepertinya terdampar di pulau ini juga. Robin juga berusaha menganalisis. Menurut Robin, kapal itu baru saja terdampar, jadi kemungkinan angkatan laut berada di pulau ini juga. Caesar jadi panik. Jika ia ditinggalkan di sana sendiri, ia bisa ditangkap karena ia juga seorang buronan. Apalagi bajak laut Doflamingo sudah bukan si Cibukai lagi. Law pun terus berpikir, mengapa ada angkatan laut di sini? Tapi bisa saja Smoker bicara banyak soal dirinya pada markas besar. Makanya angkatan laut bisa sampai ke Greenbait. Karena tak ada pilihan lain, Law meminta Usop dan Robin untuk memeriksa ke dalam hutan. Pada akhirnya, Usop dan Robin menyusuri hutan berdua. Di tengah penyusutannya, mereka menemukan sekelompok angkatan laut yang bersiaga seperti bertemu dengan musuh. Saat mereka lebih detail memperhatikannya lagi, kayaknya angkatan laut itu benar-benar menemukan musuh. Ditambah mereka menyebut-nyebut nama Mugiwara, yang artinya mereka kesini sesuai dugaan Law sebelumnya. Seorang makhluk kecil dan cepat menginterogasi para angkatan laut itu. Tapi karena jawaban mereka tak sesuai, makhluk kecil bernama Leo itu langsung melucuti semua pakaian dan senjata para angkatan laut. Setelah para angkatan laut kabur, Usop dan Robin makin kepo sebenarnya siapa yang dilawan oleh angkatan laut. Karena gerakannya lincah dan kecil,
Robin menggunakan kekuatannya untuk menangkap salah satu dari mereka. Beralih sejenak pada Zoro, ia masih lari-larian dengan makhluk kecil yang dianggap peri itu. Zoro sedikit mengingat kejadian sebelumnya, di mana ia telah mendapatkan pedangnya dan jatuh bersama peri itu. Setelah Zoro menangkap peri itu, ia menangis dan mengakui bahwa dirinya bernama Wika dari bangsa kurcaci atau disebut suku Tontata. Zoro makin kepo. Ia terus mencecar pertanyaan pada Wika, tapi Wika enggan menjawab dan memilih pergi. Sialnya, kaki Wika terkilir dan tak bisa berlari. Ia lagi-lagi menangis dan memukul-mukul lantai dengan kekuatannya yang besar. Wika juga hanya ingin balik ke komandannya. Selebihnya ia keceplosan bilang bahwa ia bukan maling. Sejatinya bangsa merekalah yang menghijaukan Dressrosa. Jadi para manusia memberikan apapun untuk mereka. Perdebatan malah terjadi di antara mereka. Tapi perhatian Zoro malah terfokus ketika Wika lagi-lagi keceplosan bahwa ia harus melaporkan mengenai informasi keluarga Don Quixote pada komandannya. Ditambah ia melihat keluarga Don Quixote hendak menyerang kapal Mugiwara. Zoro makin tak percaya, tapi sepertinya Wika tak berbohong. Zoro pun langsung bergegas pergi walau arahnya salah. Pada akhirnya Wika ikut bersama Zoro. Saat berlari menuju taman bunga, Wika juga menjelaskan bahwa keluarga Don Quixote sudah mengintai semua anggota topi jerami dari awal. Selain itu, alasan Wika mencari informasi mengenai keluarga itu, bangsa mereka juga punya masalah dengan keluarga Don Quixote. Balik ke Kolosium, semua petarung Blok C terus bersiap dan masih menunggu. Don Chinjau yang sudah emosi pada Luffy juga malah melampiaskan amarahnya pada petarung lain. Untungnya Sai dan Bu sebagai cucu bisa melerai emosi kakeknya. Balik ke Sanji, ia dihajar habis oleh Violet, dipecundangi oleh wanita yang ia bela sebelumnya. Dihina bahkan ditertawakan bahwa Sanji adalah lelaki tak berguna. Tapi di balik tipuan padanya itu, Sanji terus mengatakan bahwa ia masih percaya jika Violet memiliki hati yang indah. Baginya, Violet hanya dipengaruhi oleh orang jahat, makanya ia jadi seperti ini. Karena kesal, Violet langsung menendang wajah Sanji hingga benar-benar terkapar. Violet mendekati Sanji. Ia mengatakan bahwa dirinya tak percaya bualan Sanji itu. Apalagi ia adalah pengguna buah iblis Giro-Giro. Ia bisa melihat apapun, bahkan kebohongan sekalipun. Violet sudah tahu bahwa semua lelaki adalah pembohong. Untuk membuktikannya, ia pun melihat diri Sanji sembari mencari tahu apa tujuan kru Mugiwara ke pulau ini sebenarnya. Alangkah terkejutnya Violet bahwa otak Sanji isinya hanya kemesuman saja. Kagetnya itu membuat Violet terus bertanya apa tujuan Sanji dan lainnya. Tanpa menjawab hal itu, Sanji malah mengatakan bahwa ia hanya memikirkan Violet. Saat Sanji melihat sorot mata ketika Violet memohon pada Sanji untuk membunuh seseorang, Sanji yakin itu bukan bualan belaka, karena Sanji sangat percaya pada air mata wanita. Maka dari itu, si Violet matanya jadi berkaca-kaca. Mendengar omongan dramatis dari Sanji, para bawahan Violet mengejeknya. Padahal Sanji jelas-jelas sudah tertipu oleh Violet. Mereka juga berniat membunuh Sanji karena benar-benar tak berguna. Tapi entah mengapa Violet malah membela Sanji. Apalagi ia menghajar bawahannya sendiri sampai tak sadarkan diri dengan kekuatan uniknya. Sanji juga sangat terkejut, Violet malah membelanya. Violet juga melepaskan Sanji. Buruknya lagi, Violet dan lainnya sebenarnya sudah mengetahui apa yang Sanji dan lainnya rencanakan. Alasan Violet melepaskan Sanji juga karena terharu melihatnya terus mempercayai Violet. Makanya Violet meminta Sanji pergi saja dari sini.
Tapi Sanji enggan, ia malah mengajak Violet pergi bersamanya dan di sini malah jadi drama beneran coy. Untuk menegaskan semuanya, Violet pun memberitahu bahwa Doflamingo telah menjebak semua kru Mugiwara dan Law saat sampai di Dressrosa. Violet pun memperlihatkan isi pikirannya pada Sanji dengan kekuatannya. Balik ke Colosseum, pertandingan Battle Royale Blok C akan segera dilakukan. Semua petarung juga bersiap, apalagi si Luffy yang malah ngobrol sama Banteng. Di sisi Chinjou juga sangat bersemangat, bahkan ia sampai nabrak Fang bersaudara dan beradu bacot dengan mereka. Tak lama kemudian, mereka semua pun dipersilahkan masuk ke arena. Luffy juga berjalan dengan serius. Ia benar-benar berniat mendapatkan buah iblis kakaknya. Di sisi lain, Rebecca sedang galau memikirkan sesuatu. Di kala kegalauannya itu, ia melihat kebahagiaan seorang bocah di luar sana. Rebecca juga malah melihat Frankie dan mainan prajurit sedang bersama. Rebecca tampaknya mengenal si prajurit ini, bahkan ia sampai memanggilnya. Si prajurit mainan pun terkejut, dan benar sesuai daftar yang ia lihat sebelumnya bahwa Rebecca mengikuti pertarungan ini, padahal ia sudah melarangnya. Si Rebecca juga menjawab bahwa ia akan memenangkan pertandingannya, supaya mereka bisa hidup bersama. Lalu si prajurit dan Frankie pun pergi meninggalkan Rebecca. Di jalan, Frankie menanyakan soal gadis tadi, padahal dia lagi nangis. Kata si prajurit, justru mereka harus buru-buru. Walau ia adalah mainan, tapi ia memiliki sesuatu yang ingin ia lindungi, yang bahkan ia tak bisa meneteskan air mata dari mata mainannya. Di sisi Robin yang menangkap makhluk kecil itu, ia langsung menanyakan soal angkatan laut tadi. Tapi ternyata makhluk kecil itu memiliki koloni dan malah membuat Robin dan Usopp dibuat tertidur oleh bom asapnya. Para makhluk itu pun tak ada pilihan. Setelah tertidur nanti, mereka akan membunuh dua manusia besar ini karena telah melihat wujud mereka sebagai makhluk kecil. Singkatnya, Robin dan Usopp dibawa ke suatu tempat dengan keadaan tertidur. Para koloni kurcaci itu langsung menggeledah semua yang dibawa oleh mereka. Robin yang sedang dicek juga meringis. Ia langsung bangun dan terkejut ketika melihat banyak kurcaci di sekitarnya. Kocaknya, para kurcaci itu juga pada kaget melihat tawanan mereka bangun. Bukan hanya itu, tubuh Robin juga dijahit di tanah. Seorang komandan kurcaci juga menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan dirinya dengan kekuatan Nui Nui Nomi. Robin juga menanyakan di mana dirinya sekarang, bahkan di mana Usopp sekarang. Salah satu kurcaci juga menjawabnya bahwa si hidung panjang juga sedang ditawan sesuai hukum di kerajaan mereka. Si komandan juga menjelaskan lagi bahwa mereka sedang berada di kerajaan Tontata, tepatnya berada di bawah hutan besar. Tanaman besar green beet juga mereka yang menanam. Mereka mengaku tak ada tanaman yang tak bisa mereka tumbuhkan. Si Kabu yang tadi ditangkap Robin juga memberitahu rekan-rekannya bahwa wanita ini bisa mengeluarkan bunga seperti tangan di tanah. Mendengar itu, Robin jadi mikir bahwa ia sebenarnya bisa kabur dengan mudah dari sini, tapi pasti membuat keributan. Leo sebagai komandan mereka juga terus menginterogasi Robin apakah orang jahat yang mau menghancurkan kerajaannya. Robin terus-menerus menjawab bahwa ia tak bermaksud apapun. Anehnya, Leo dengan mudah mempercayai Robin. Bukan hanya Leo, tapi semua kurcaci jadi berubah mempercayai Robin. Raja dari kerajaan Tontata juga muncul. Ia bernama Gancho. Anehnya, ia juga percaya pada Robin sekarang. Respon semua penduduk juga sangat baik pada Robin, sampai diajak ngeteh, ngopi, dan makan bareng. Robin yang tak ada waktu berusaha menghubungi Lau, tapi Nenek Mushinya malah dibebaskan oleh pasukan kurcaci itu. Saat Robin berusaha pergi dari sana, Leo meminta menyerahkan senjatanya pada mereka. Tapi karena Robin tak memiliki senjata apapun, ia akhirnya mau dilucuti lagi. Tak lama kurcaci lain datang pada mereka.
Dengan wajah yang bersungguh-sungguh, ia mengatakan bahwa Robin adalah teman si pahlawan itu. Si hidung panjang yang mereka tangkap, katanya datang untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka ngecap Usopp adalah seorang pahlawan legenda. Akhirnya Leo dan pasukannya kembali berubah. Sedangkan Robin sendiri langsung mikir, kebohongan apalagi yang Usopp katakan sekarang. Di sisi lain, si Lau sedang menunggu bersama Caesar yang hendak diserahkan 2 menit lagi. Tapi tiba-tiba Sanji menghubunginya. Sanji mengatakan bahwa mereka semua harus segera pergi dari Dressrosa sekarang. Si Sanji juga lagi dikejar-kejar sama pasukan Violet sembari membawa Violetnya sendiri. Masih di percakapan tadi, si Sanji langsung mengatakan bahwa ternyata Doflamingo tidak mengundurkan diri dari si Chibukai. Jadi meskipun Lau menyerahkan Caesar, tak akan jadi pertukaran apapun. Tentu saja Lau benar-benar terkejut dan tak percaya sudah sejauh ini rencananya. Apalagi ditambah Sanji mengatakan bahwa kita semua telah ditipu. Sedikit flashback pada apa yang Sanji lihat di ingatan Violet. Pagi tadi dengan kabar Dovi yang mengundurkan diri, semua warga menjadi ramai. Di pagi itu juga ada kapal CP0 yang memang bertujuan ke Dressrosa. Warga pun syok dan mempertanyakan kedatangan mereka, karena pada dasarnya CP0 adalah petugas pemerintahan yang berada di bawah perintah langsung Tenryubito. Ternyata CP0 itu memberitahu pada semua rakyat Dressrosa bahwa kabar Dovi mengundurkan diri adalah berita palsu alias hoax. Mereka juga akan menyebarkan berita bahwa Dovi tak mengundurkan diri pada dunia lewat surat kabar edisi ekstra pada pukul 3 sore nanti. Informasi ini juga akan jadi rahasia sampai berita resmi disebarkan. Dan semua warga Dressrosa tak boleh mengatakan informasi ini pada siapapun. Seluruh penduduk juga diharapkan menjalankan kehidupan seperti tak pernah terjadi apapun. Begitulah pagi tadi, kata Violet kejadian itu tepat sebelum Sanji dan semuanya datang ke Dressrosa. Tentu saja Sanji heran plus kebingungan dengan semua ini. Pemerintah dunia sendiri berada di dalam kendali seorang si Chibukai. Violet sendiri memvalidasi karena itulah ia tak bisa pergi dari Doflamingo. Sanji pun terus memerintah Lau untuk pergi dari pulau ini, tapi kenyataannya Dovi sendiri sudah dekat dengan Green Beard. Masih di Green Beard, angkatan laut yang dipimpin Fujitora juga dikabarkan Akainu bahwa kabar Dovi adalah palsu. Akainu juga berniat berbicara dengan para Gorosei di Marijoa. Tapi walau kabar itu palsu, Akainu tetap memerintah Fujitora untuk pergi menuju titik pertemuan antara Doflamingo dan Lau. Balik ke Lau, karena Sanji sedang diburu, ia pun mematikan Denden Mushinya. Lau benar-benar bingung sekarang. Robin juga datang dengan cloningannya. Ia juga sudah mendengar percakapan dengan Sanji tadi. Lau juga menambahkan, jika sudah begini maka pertukaran dengan Doflamingo tak akan terjadi. Lau pun berniat pergi dari pulau itu, tapi Robin dan Usopp tak bisa karena mereka juga mengalami masalah di bawah hutan Green Beard ini. Robin juga meminta Lau pergi duluan saja. Mereka nanti akan bertemu kembali di tempat yang sudah disepakati. Tak lama Fujitora datang ke sana. Buruknya lagi, si Dovi telah sampai di sana juga. Waktu dan bel juga menunjukkan pukul 3 tepat. Dovi hanya tertawa. Ia memuji Lau sampai sejauh ini. Dan sedikit meledeknya bahwa ia juga takut pada Admiral karena sudah bukan si Chibukai lagi. Balik ke Colosseum, pertarungan Battle Royale Blok C pun segera dimulai. Tapi si Cavendish yang dari Blok D malah hendak masuk ke arena. Makanya ia ditahan oleh para penjaga. Dan pada akhirnya pertempuran pun dimulai. Pengguna palu yang cukup kuat terus membombardir para petarung kroco. Ia juga notice kalau si Lucy kelihatan jago. Koploknya ia malah pakai jurus gomu-gomu. Jadinya beberapa petarung notice bahwa ia si Luffy. Akibat powernya yang gokil, si Luffy akhirnya jadi bahan incaran para petarung sekarang.
Bahkan Luffy juga sempat digeprek palu, tapi ia malah membuat si pengguna palu itu mental. Di sore hari, tepat jam 3 ini, kabar ekstra mengenai Dovi yang sebenarnya tidak mengundurkan diri sebagai Shichibukai dan Raja Dressrosa pun kembali disebarkan. Tentu saja kabar ini sekali lagi mengejutkan dunia. Bahkan kocaknya ada kandidat yang mau gantiin kursi kosong Shichibukai dan kagak jadi karena kabar ini. Pada akhirnya, dunia diprank oleh si Doflamingo. Balik ke Green Beat, Law juga kesal atas kebohongan Dovi. Ia menggunakan kekuasaannya atas pemerintah dunia untuk membodohi seluruh dunia hanya untuk menipu mereka bersepuluh. Pada intinya, Law terus berteriak. Walau Dovi menyandang status Shichibukai dan Raja Dressrosa, tak sepatutnya ia memiliki kuasa untuk membohongi seluruh dunia. Dia juga menambahkan bahwa di dunia ini yang bisa melakukan hal tak masuk akal itu hanyalah Tenryubito saja. Dalam ucapannya itu, Law mengingat ucapan Vergo yang mengatakan bahwa Law tak mengetahui latar belakang atau masa lalu Dovi. Itulah yang menyebabkan nyawanya bisa melayang. Makanya, ia sekarang langsung berpikir bahwa Dovi bisa jadi seorang Tenryubito. Dovi pun mengatakan sebuah keinginannya, yaitu membunuh Law sendiri. Pokoknya Law tak akan menyerahkan Caesar pada Dovi, karena Dovi sendiri tak memenuhi permintaannya. Si Dovi malah tertawa. Ia juga meminta Law menyerahkan saja Caesar karena Caesar adalah bawahannya yang paling berharga. Anggota Angkatan Laut juga memberitahu pada Fujitora bahwa ia adalah Caesar Clown. Menurut Fujitora, jika ia adalah bawahan Dovi sebagai Shichibukai, berarti dia tidak dihitung, dan ada pengecualian. Di sisi Dovi sendiri, ia juga sudah mendengar soal admiral baru yaitu Fujitora. Rumornya, Fujitora diangkat jadi admiral karena kekuatan gilanya, sama seperti Ryokugyu. Sebagai admiral baru, Fujitora masih kesulitan memilah dan tak memiliki cukup bukti atas pelanggaran Dovi sebagai Shichibukai. Dovi juga menantang Fujitora mengumpulkan bukti dulu dan daripada membahas dirinya, lebih baik membahas Law sekarang. Fujitora pun langsung memberikan sebuah pertanyaan dan jawabannya tergantung Law sendiri. Berdasarkan kabar dan informasi mengenai Law sendiri, jika Law beraliansi dengan Mugiwara, mereka berdua akan ditangkap. Tapi jika Mugiwara adalah anak buah Law, maka Mugiwara tak bersalah. Misi Fujitora sekarang tergantung dari jawaban Law. Pada akhirnya semua rencana Law gagal. Sekarang mereka bahkan diincar oleh Angkatan Laut. Bahkan sekalipun ia berbohong dan mencoba untuk mengalihkan masalah ini ke Dressrosa, semuanya akan semakin memburuk. Mungkin sekarang ia harus mengulur waktu. Makanya Law langsung mengatakan bahwa Mugiwara bukanlah bawahannya dan mereka memang beraliansi. Dengan jawaban itu, Fujitora langsung menunjukkan kekuatannya untuk menanggalkan gelar Law. Dengan sekali tebasan ke arah langitnya, tiba-tiba sebilah meteor mengarah ke mereka semua. Caesar dan para anggota Angkatan Laut pun dibuat kaget. Di pesisir pulau itu membuat lubang besar akibat meteor Fujitora dan hanya menyisakan pijakan untuk mereka bertiga. Sekarang Fujitora pun berusaha untuk menangkap Law. Tapi sebelum itu kita beralih pada Sanji yang menghubungi Franky. Mereka pun bertukar informasi bahwa Franky bisa menemukan pabriknya, tapi sayangnya ia tak bisa menghancurkannya dan pergi begitu saja karena di sana ada masalah yang terstruktur, jadi tak akan mudah untuk dilakukan.
Saat Sanji hendak memberitahu soal Dovi, Franky juga sudah lebih dulu tahu. Franky juga memerintah Sanji untuk bertemu dengannya di Taman Bunga. Selain itu, Sanji juga tak bisa menghubungi Nami yang ada di Sanigo. Saat masih telepon, kebetulan Sanji melihat siaran pertarungan di Colosseum. Di situ Luffy sedang digemari oleh banyak orang. Makanya si Sanji marah-marah pada Franky karena tak bisa menjaga Luffy. Padahal sendirinya juga kehilangan Zoro. Karena bawahan Violet terus mengejar, Violet pun meminta Sanji pergi dan memberikan peta menuju pabrik. Tempat itu disamarkan sebagai rumah mainan. Tentu saja Sanji tak bisa begitu saja meninggalkan Violet. Apalagi anggota eksekutif Don Quixote sudah tahu bahwa Violet berkhianat. Tapi Violet terus meneguhkan Sanji, dan Sanji juga meminta Violet menunggu di pelabuhan barat. Mereka nanti akan bertemu lagi di sana. Ia akan berusaha membantu Violet keluar dari sini. Tiba-tiba saja Kinemon ada di sana, dan ia meminta Sanji mengalahkan pasukan yang mengejarnya. Kinemon juga berkata bahwa ia tak bisa memukul mereka karena Kanjuro jadi sandera mereka. Ia juga menambahkan bahwa Kanjuro ditahan di rumah mainan. Karena tujuannya sama, mereka langsung gas ke sana. Balik ke Colosseum, Luffy benar-benar digemari oleh semua orang karena kekuatannya yang powerful. Tampaknya sekarang Lucy hendak berduel dengan Brutal Bull. Menurut MC sebelumnya, Brutal Bull telah bertarung dengan para tahanan di Colosseum. Para tahanan diberikan kebebasan jika mereka berhasil mengalahkan banteng brutal ini. Hasilnya, Brutal Bull membunuh setengah dari tahanan yang bertarung dengannya. Si banteng akhirnya menyerang Luffy. Tapi nyatanya, si Luffy malah membuat Brutal Bull seperti mainan biasa. Dengan menggunakan gear second-nya, ia bisa bergerak cepat. Malahan, si Luffy menjinakkan Brutal Bull dengan Housoku Haki-nya. Ia menjadikan banteng gila itu tunggangan dan membuat semua orang heboh. Di sisi lain, di bawah hutan Greenbeat, mereka semua terkena guncangan akibat meteor Fujitora. Usopp ketakutan, tentunya ketakutan Usopp membuat para kurcaci itu bingung. Mengapa pahlawan sepertinya takut? Makanya ia bohong lagi bahwa itu adalah kekuatan hakinya. Tentu saja para kurcaci yang mudah percaya lagi-lagi menggemari Usopp karena Usopp pernah bilang bahwa ia mengalahkan 50.000 manusia ikan sendirian. Leo juga memberikan mereka berdua hidangan, dan tentu saja itu daging ikan petarung. Leo dan para kurcaci memanggil Usopp juga Usolen. Ketika Robin tanyakan, Usopp menjawab bahwa itu karena patung pahlawan mereka, yaitu Mont Blanc Norland. Leo juga menambahkan, Norland adalah seorang pahlawan bagi mereka. Beliau adalah ahli tanaman yang mengunjungi kerajaan mereka 400 tahun yang lalu. Saat itu, leluhur bangsa kurcaci sedang mengalami masa kesulitan karena ada manusia jahat yang mengacau di pulau ini. Lalu Norland pun bertarung dengan pendahulu mereka melawan orang-orang jahat itu, sehingga Norland adalah pahlawan legenda bagi kerajaan Tontata. Sebelumnya, Usopp juga berbohong bahwa ia adalah pahlawan dan menyangkutkan kepala atau helmnya yang runcing itu sama seperti Norland. Awalnya, Usopp cuma bohong dan mau langsung pergi setelah makan. Tapi sang raja dan Leo telah bersumpah akan melawan Doflamingo hari ini. Menurut takdir, seorang legenda telah datang lagi ke kerajaan mereka dan ia adalah Usolen. Setelah makan, mereka akan pergi ke taman bunga yang berada di jalur bawah tanah. Di tempat mereka akan bertarung yaitu Dressrosa, komandan dan teman prajurit mereka dari pasukan Raja Riku telah menunggu. Usolen juga diminta memimpin mereka nanti untuk menghancurkan Don Quixote Family. Dan lagi-lagi kebohongan yang Usopp buat menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, tepatnya di Sanigo, Nami, Chopper, Brook, dan Momo sangat kaget karena di dalam kapalnya ada seseorang yang telah membuat struktur bangunan kapal berubah jadi aneh. Wanita itu juga melemparkan gumpalan awan pada mereka dan malah membuat pintu kapalnya berubah bentuk lagi. Setelah ia keluar, ia ternyata ibu-ibu aneh, pengguna buah iblis aneh juga. Dua bawahannya juga mengatakan bahwa ia adalah Giola dari keluarga Don Quixote. Giola juga meluapkan jiwa seninya menjadi sebuah gumpalan awan, lalu melemparnya pada Nami dan lainnya. Sehingga
Nami malah jadi rata, bahkan si Chopper malah jadi Minecraft anjir. Gyola juga menambahkan jika mereka ingin kembali seperti semula, maka harus menyerahkan Momonosuke terlebih dahulu. Karena Nami tak akan menyerahkannya, si Gyola menyerang lagi. Dan untungnya mereka berempat bisa kabur lewat jalur bawah. Apalagi mereka menggunakan kapal selam hiu dan wafer. Karena Gyola tak bisa menggapai mereka, ternyata mereka juga menyembunyikan kapal selam Don Quixote untuk mengejar Nami dan lainnya. Selain itu, Gyola juga mengubah kapal Sanigo menjadi aneh. Karena pada dasarnya Gyola diperintah Dovi untuk menculik Momo dan mengambil alih Sanigo. Dengan begitu, kelompok Mugiwara tak akan bisa pergi dari Dressrosa. Di sisi lain, Riki yang sudah kritis marah-marah karena ideologinya berbeda. Ia tak mau dirawat dan berkeinginan pergi. Ia juga mengatakan bahwa petugas malah membiarkan para peserta saling membunuh di arena. Tiba-tiba saja Rebecca berniat membantunya, dan si Riki itu tampaknya mengenal Rebecca kecil. Saat hendak dibantu, ia malah pergi dan bergumam meminta maaf pada Rebecca. Di ruang tunggu khusus Colosseum, Diamante sedang bersama dengan Bellamy. Diamante memberikan surat Dovi pada Bellamy. Di sana ternyata Bellamy terkejut bahwa Dovi ingin membunuh Luffy yang sedang bertarung di Colosseum. Diamante juga meminta Bellamy untuk melakukan tugas itu. Dengan begitu, Bellamy bisa dipromosikan jadi anggota eksekutif Don Quixote. Tapi tampaknya Bellamy benar-benar bingung, apalagi sebelumnya Luffy malah menyemangatinya. Di sisi lain juga Barto menemui Cavendish sembari membawa koper. Di sana, ia memastikan apakah benar Cavendish berniat membunuh Lucy. Jelaslah Cavendish mengiyakan karena Lucy atau Luffy lah yang telah mengambil pusat perhatian orang-orang darinya. Bahkan ketika Luffy menyamar jadi Lucy pun, ia tetap jadi pusat perhatian orang-orang. Barto juga menimpali bahwa ia juga memiliki hubungan yang lebih dalam ketimbang Cavendish dengannya. Di arena sendiri, pertarungan semakin intens. Apalagi di blok C ini ada petarung Elbaf yaitu Hairudin. Luffy juga masih jadi pusat perhatian, bahkan sang MC juga menyukai aura positifnya. Tapi si Brutal Bull yang ia tunggangi malah menabrak Hairudin. Alhasil Luffy dan Brutal Bull digeprek oleh Hairudin. Semua orang pun takut dan kaget. Saat semua orang telah kecewa Luffy kalah, ia akhirnya dibuat kaget sekali lagi. Yang pada kenyataannya si Luffy masih bisa duduk dan menyayangkan Brutal Bull-nya. Ia pun langsung menatap serius Hairudin dan menggunakan gear second di combo dengan Bushosoku-nya. Berhasil membuat Hairudin terkapar, Lucy benar-benar jadi pusat perhatian semua orang sekarang. Ia pun terus berjalan dan berterima kasih pada Brutal Bull karena telah bertarung bersamanya. Dengan kebaikannya, Luffy mengangkat Brutal Bull dan membawanya ke sisi arena. Semua orang gempar dengan Lucy, tapi Cavendish masih saja iri dengannya. Berbeda dengan Barto, ia malah terus tersenyum melihat gilanya kekuatan Luffy. Begitu juga dengan Rebecca, ternyata orang yang ia temui tadi benar-benar bukan orang sembarangan. Karena Hairudin adalah seorang raksasa dan menghalangi arena pertempuran, Ideo memukulnya sampai Hairudin terpental ke area penonton. Bahkan saking gilanya pukulan Ideo, setiap pukulannya itu sampai meledak.
Pukulannya yang unik dan bisa meledak itu membuatnya ingin menjadi nomor satu, dan ia menantang Lucy yang sedang menurunkan Brutal Bull. Luffy pun menerima ajakannya itu dan langsung kuda-kuda. Sementara itu di sisi Zoro, Wika masih saja mengeluh karena Zoro ini kagak nyampe-nyampe ke taman bunga. Kocaknya Zoro salah arah sebanyak 27 kali. Zoro juga turun naik tangga yang sama sebanyak 31 kali. Nah sekarang bukannya makin dekat ke taman bunga, Zoro malah makin menjauh dari lokasi. Wika benar-benar kesal pada Zoro, bahkan sampai ia memukul wajahnya. Tentu saja Zoro juga terbawa emosi sampai orang-orang mengira Zoro lagi ngomong sendiri. Karena terus dipukuli dan kesal pada Wika, Zoro pun menurunkan Wika dan meninggalkannya. Maka dari itu, Wika langsung sedih. Ia tak bisa berjalan dan hanya bersembunyi dari orang-orang. Gak nyampe semenit, si Zoro balik lagi. Bukan karena ingin membawa Wika, tapi ia kesasar di tempat yang sama lagi. Karena tak ada pilihan lain, Wika pun memohon pada Zoro untuk membawanya lagi. Yang akhirnya Zoro pun membawanya. Sementara itu di Green Beat, bentrokan Law dengan Fujitora dan Doflamingo masih belum selesai. Fujitora pun kembali nge-spawn meteor. Fujitora memuji keahlian Law, dan Luffy malah marah pada Fujitora karena Law adalah mangsanya. Luffy pun langsung menyerang Law, tapi Law langsung kabur ke dalam Green Beat. Tentu saja Luffy tahu tujuan Law sekarang, yaitu mengulur waktu. Kemanapun Law pergi, ujung-ujungnya mereka berdua menemukannya. Balik ke Colosseum, duel pun terjadi antara Lucy dan Ideo. Selain mereka berdua, keluarga Chinjau juga benar-benar kuat. Sekarang Bu menunjukkan kekuatannya. Begitu juga dengan Don Chinjau sendiri, ia dikepung oleh para petarung. Ternyata ia bisa menggunakan Housoku Haki, jadi ia mengalahkan para petarung itu tanpa menyentuhnya. Salah satu orang yang tak jatuh karena Haki Chinjau adalah Jin si bandit. Ia terus membawa senjata orang-orang yang kalah dalam pertempuran. Karena ia adalah seorang penembak jitu, jadi senjata itu dipakai untuk melempari lawannya. Di sisi Fang bersaudara sendiri, ia juga menggila. Sang kakak yaitu Kelly Fang sangat brutal memukuli lawannya. Berbeda dengan kakaknya, Bobby Fang malah tak bertarung sama sekali. Dan ia tipikal orang yang bodoh. Kelly yang sedang bersama Bobby didatangi oleh Bu. Bu menantangnya dan mengatakan bahwa Kelly pendek, lalu menghajarnya sampai mental. Sekarang Bu mengincar adiknya Kelly yaitu Bobby, tapi si Bobby malah ketakutan dan tak mau bertarung. Bahkan ia malah berkata bahwa dirinya tak pernah bertarung seumur hidupnya. Tapi saat si Bu menyerangnya, kampak Bu malah patah padahal sudah dialiri Bu Soshoku, yang menandakan bahwa tubuh Bobby sangat-sangat kuat. Kelly pun meminta Bobby melakukan sesuatu seperti biasanya. Duel panas antara Lucy dan Ideo sampai membuat helm Lucy lepas dan dibawa Jin. Tapi di sisi Kelly sendiri, sekarang ia bisa menghajar Bu yang tadi meledeknya dengan puas. Luffy yang helmnya lepas membuatnya harus menutup kepalanya. Jin pun tahu bahwa rumornya benar. Ternyata Lucy adalah Luffy. Kebetulan Chinjou juga ada di dekat Luffy. Ia langsung berjalan mengarah padanya.
Sekarang posisinya Luffy mengejar Jin yang membawa helmnya, sedangkan Chinjau terus mengejar Luffy. Si Luffy juga malah copot jenggot palsunya, sehingga Jin langsung berusaha menyerangnya. Karena serangannya itu, Jin bisa menghindari Luffy. Ia juga masih pede bisa menang di pertandingan ini walau ada si topi jerami. Di sisi arena, Kelly Fang yang benar-benar membuat semua petarung terlempar seperti kertas. Tapi yang jadi pertanyaan, kemanakah adiknya yaitu si Bobby? Seorang petarung juga menyadari bahwa mereka adalah Fang bersaudara. Kelly dan Bobby menyatukan dirinya. Kejadian sebelumnya, ternyata si Kelly adalah pengguna buah iblis Jake-Jake, dan ia bisa merubah dirinya jadi jaket, lalu digunakan oleh Bobby. Maka dari itu, Kelly sadar Bobby dilahirkan dengan tubuh yang sangat kuat. Tapi kekuatannya itu tak berguna karena adiknya ini bodoh. Tapi ketika dia menggunakan tubuhnya sebagai jaket, Kelly bisa dengan sempurna mengendalikan tubuh Bobby yang sangat kuat itu. Makanya dari itu, ia langsung membalas perlakuan Bu padanya dan menghajarnya dengan nikmat. Karena kekalahan Bu sangat memalukan, Sai pun turun tangan untuk melawan Kelly. Dan Sai benar-benar kuat. Ia bisa mengalahkan Kelly dan Bobby, sehingga MC dan semua penonton berteriak padanya. Di belakangnya sudah ada Ideo. Ideo tahu Sai adalah orang yang kuat, makanya ia menantangnya untuk membuktikan siapa yang layak berada di puncak. Sedikit menyoroti keadaan Nami dan Sanigo. Nami menjauh dari kejaran kapal selam Gyola, tapi Chopper dan Brook yang menggunakan kapal selam Hiyu menghilang. Ternyata Chopper dan Brook menjadi pengalih perhatian mereka semua, agar Nami bisa mengumpulkan awan petir di sekitaran lawannya. Dengan begitu, setidaknya kapal selam yang mengejar mereka karam, dan mereka akan berusaha menjaga Sanigo. Balik ke Colosseum, Jin berhasil mengumpulkan banyak sekali senjata dan ia menantang Luffy. Jin pun memulai serangan, walau setiap lemparannya tak mengenai Luffy. Malahan, Jin mengobrol. Ia mengatakan bahwa selama 2 tahun ini, berkat Luffy yang mengacaukan Impel Down, ia bisa mendapatkan uang banyak dengan menangkap para tahanan yang kabur. Setelah senjatanya menipis, ternyata senjata yang ia lempar malah mengenai Chinjau yang sedari tadi di belakangnya. Jin benar-benar keringat dingin sekarang, dan Luffy malah dapat helmnya lagi. Karena kesal, Chinjau mengeliminasi Jin dengan mudah. Duel seru juga terjadi antara Sai dan Ideo. Setelah itu, Chinjau akhirnya bisa berhadapan dengan Luffy. Ia pun mengatakan kekesalannya pada Garp. Garp telah mencuri segalanya 30 tahun yang lalu. Ia mencuri kekuatan dan ingatan masa mudanya yang indah. Pokoknya ia benar-benar benci Garp dan bersumpah akan membalaskan dendamnya sampai anak dan cucunya. Keseriusan itu juga terasa oleh Cavendish. Ia kesal karena tak berada satu blok dengan Luffy. Barto dan Rebecca juga hanya berdiam diri. Pada akhirnya, karena Luffy bertujuan untuk mendapatkan merah-merah kakaknya, ia pun serius akan melawan Chinjau. Lagi pula, hanya ada satu pemenang sekarang. Luffy juga menggunakan gear second-nya, dan Chinjau nge-charge pada dirinya sendiri. Saking serius mereka berdua, pertarungan intens Sai dan Ideo langsung mereka singkirkan tanpa arti sedikit pun.
Mereka pun berduel haki. Selain Bushoshoku, aliran Hausoku juga sampai terasa ke seluruh penjuru korida Kolosium. Adu pukulan haki raja mereka sampai menumbangkan petarung sisa dan membuat ikan petarung kejang-kejang. Penonton hanya bisa melongo. Apalagi MC yang semakin gila melihat duel ini. Hempasan aura Haushoku mereka sampai dirasakan semua orang di sana. Panas dingin, merinding dan rasanya lemas merasakannya. Diamante pun mengomentari hal itu. Inilah hasilnya jika pengguna haki Raja Bentrok. Dan sekarang tinggal mereka berdua sajalah yang berada di arena pertarungan itu.